Oke, saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas. Karena bisnis model Canvas atau bisnis model generation ini akan menjadi eh, acuan ya untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ya, jadi dasar dari semua aktivitas di mata kuliah studi kelayakan bisnis itu berdasarkan bisnis model Canvas. Ya. Nah, saudara harus tahu apa itu bisnis model Canvas atau bisnis model generation. Ya. Saya akan langsung saja ke kotak. Jadi bisnis model Canvas atau bisnis model generation itu kalau saudara lihat menggambarkan aktivitas atau model bisnis perusahaan. Jadi dengan memetakan model bisnis perusahaan, kita bisa tahu sebenarnya perusahaan itu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Ya. Oleh karena itu, kita menggunakan bisnis model Canvas atau bisnis model generation sebagai pusat dari aktivitas studi kelayakan bisnis kali ini. Jadi tidak lagi menggunakan aspek pasar, aspek SDM, aspek teknis dan teknologi, dan aspek keuangan. Tetapi berdasarkan model bisnis model Canvas. Ya. Nah, apa itu bisnis model Canvas? Bisnis model Canvas itu ibarat kita itu ada otak kiri dan otak kanan. Ya. Otak kiri dan otak kanan. Ya. Otak kanan itu bicara kreativitas. Otak kiri bicara logika. Makanya dia terbagi dua ini, saudara. Ya, terbagi dua. Ya. Nah, kreativitas otak kanan, kreativitas, disinilah muncul yang namanya inovasi. Jadi inovasi itu muncul karena kreativitas, bukan karena kita pinter berhitung, ya, cerdas, bukan, tetapi karena kreativitas. Jadi saudara ingat, di kotak-kotak inilah kemudian akan muncul yang namanya inovasi di suatu bisnis atau perusahaan. Ya. Nah, sebelumnya saudara lihat bahwa kita tahu bahwa perusahaan itu dasarnya adalah profit. Ya. Perusahaan dasarnya adalah profit. Perusahaan itu harus profit, harus menguntungkan. Oleh karena itu, saudara lihat di sebelah kanan adalah revenue stream, di sebelah kiri adalah cost structure. Ya, revenue stream dikurangi cost structure, itulah yang namanya profit. Ya. Nah, revenue stream itu muncul, ya, pendapatan itu muncul dari kreativitas atau inovasi kita. Ya, Anda lihat bahwa inovasi itu kemudian menghasilkan revenue. Kreativitas menghasilkan inovasi, inovasi menghasilkan revenue. Itu logikanya. Ya, logika di sini otak kiri, ya, ya, ini saudara akhirnya kemudian menghasilkan apa? Bagaimana biayanya? Ya. Oke, saya mulai bahwa bisnis model Canvas itu ada 9 kotak kalau sudah lihat di sini. Ya, ada 9 kotak. Nah, cara mengisinya itu adalah dengan kotak paling kanan dulu. Ini, saudara. Yang namanya customer segment, segmen pelanggan. Inilah kuncinya, ya, dari awal mula bisnis model Canvas. Kita harus tahu dulu siapakah pelanggan kita. Ya. Kita harus tahu dulu siapakah pelanggan kita. Ya. Kemudian setelah kita tahu siapa yang akan kita layani, yang akan menjadi pelanggan kita, maka selanjutnya kita harus mengidentifikasi sebenarnya dalam menjalani kehidupan mereka, ya, konsumen kita, masalah-masalah apa saja yang mereka hadapi. Ya, kita harus bisa mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi oleh konsumen kita. Ya. Kemudian kalau mereka dapat tugas dari perusahaan, ya, mungkin tugas dari kampus, tugas dari siapa saja, dan mereka mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas tersebut, ya, maka kita bisa nanti akan membantu customer itu menyelesaikan tugas mereka.
Kalau tadi di atas masalah, ketika kita bisa mengidentifikasi masalah konsumen kita, maka kita bisa memberikan solusi. Ya, bagaimana agar masalah yang mereka hadapi dapat mereka selesaikan. Ya, artinya produk atau jasa kita itu bisa menyelesaikan masalah dalam hidup mereka. Kemudian kalau mereka ada tugas yang mereka mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka, maka produk dan jasa kita itu bisa apa? Kita bisa mereka pakai untuk membantu menyelesaikan tugas mereka. Atau mereka ingin mencapai tujuan yang ingin mereka capai, ya. Ada tujuan yang ingin mereka capai. Nah, Anda harus bisa mengidentifikasi apa tujuan yang mereka ingin capai. Kalau mereka mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan mereka, maka kita harus bisa memberikan solusi. Gimana caranya agar mereka bisa mencapai tujuan dengan mudah, cepat, dan murah. Oleh karena itu, ketika kita bisa mengidentifikasi masalah pelanggan, apa yang harus mereka selesaikan, tugas apa yang harus mereka selesaikan, kemudian apa yang ingin mereka capai. Kalau kita bisa mengidentifikasi ini semua, maka kita bisa mendeliver, ya, membuat suatu produk atau jasa yang bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Atau kita bisa membuat produk atau jasa yang membantu tugas mereka melakukan tugas dengan mudah, sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas mereka. Atau mereka punya tujuan yang sulit dicapai, produk atau jasa kita itu harus bisa membantu. Nah, produk itu di mana? Produk di sini, value proposition. Value proposition itu bicara apa? Bagaimana membantu menyelesaikan masalah pelanggan. Ini di sini, ini masalahnya di sini. Di sini adalah bagaimana caranya, produk apa yang kita hasilkan, produk apa yang jasa apa yang kita hasilkan untuk bisa menyelesaikan masalah dalam hidup mereka, masalah yang mereka hadapi. Atau apa? Kita harus punya solusi, ya. Produk dan jasa kita harus menjadi solusi buat pelanggan agar mereka bisa menyelesaikan tugas dengan mudah, dengan cepat, dengan murah. Atau saudara ketika mereka ingin mencapai satu tujuan tertentu, produk dan jasa kita bisa membantu mereka untuk mencapai tujuan dan mimpi mereka. Jadi intinya adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan, ya, produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu harus bisa membuat atau membantu customer kita agar hidupnya bisa lebih mudah. Makanya saudara yang namanya Gojek, Grab, Traveloka, ya semua startup intinya mereka berusaha agar membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Gojek membuat hidup kita menjadi lebih mudah, pesan makanan jadi lebih mudah, ya, berkendara jauh lebih mudah, ya, ongkos murah, tidak perlu beli sepeda motor, tidak perlu beli mobil, tidak perlu servis, tidak perlu keluarkan bensin dan lain sebagainya. Ya. Mereka adalah startup itu adalah menciptakan produk atau jasa yang membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Kedepannya, saudara, kalau Anda ingin membuat bisnis atau ingin membuat startup, maka produk atau jasa yang saudara kembangkan harus membuat hidup orang-orang di sekitar saudara atau pelanggan atau yang menjadi target pelanggan saudara hidupnya menjadi lebih mudah. Mereka artinya bahwa produk atau jasa mereka bisa membantu orang-orang di sekitar saudara, pelanggan itu bisa menghadapi masalah mereka, bisa menyelesaikan masalah mereka, bisa menjadi solusi atas problem mereka, bisa membantu mereka menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan, atau bisa membantu mereka atau konsumen untuk mencapai apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka harapkan. Di sanalah letak inti dari proses inovasi. Ya. Kuncinya di proses inovasi adalah mengidentifikasi masalah. Baik masalah dalam hidup mereka, masalah dalam pekerjaan mereka, masalah untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Oke. Seperti dokter, kalau saudara ke dokter, mana yang lebih penting? Dokter mengidentifikasi penyakit, ataukah dokter memberikan resep untuk
solusinya. Yang jauh lebih penting adalah dokter itu mengidentifikasi penyakitnya, ya, bukan solusinya. Kalau kemudian dokter itu gagal mengidentifikasi penyakitnya, maka apapun solusinya pasti tidak akan berhasil. Demikian juga perusahaan. Ya, kalau saudara buat perusahaan, saudara gagal mengidentifikasi masalah pelanggan, saudara gagal mengidentifikasi tugas apa yang mereka kesulitan untuk kerjakan dan selesaikan, gagal untuk mengidentifikasi apa tujuan yang ingin mereka capai, apa mimpi yang ingin mereka capai, maka saudara tidak akan bisa memberikan solusi untuk memudahkan hidup mereka. Akibatnya produk saudara, jasa saudara sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pelanggan saudara. Ya, itulah sebenarnya inti dari inovasi. Kemudian, ketika kemudian kita bisa mengidentifikasi masalah yang ada di sini, kita bisa memberikan solusi atas masalah-masalah mereka yang ada di value proposition ini. Nah, selanjutnya adalah customer relationship. Ya, customer relationship bagaimana agar pelanggan kita tidak pindah ke lain hati. Bagaimana pelanggan kita supaya tetap loyal sama produk dan jasa kita. Itu di sini. Ya. Kemudian apa? Bagaimana kita bisa memperoleh pelanggan-pelanggan baru. Bagaimana kita bisa merebut pelanggan dari pesaing kita. Ya, itu diselesaikan di customer relationship dan Anda harus jelaskan di sini. Kemudian channel. Channel itu bagaimana agar pelanggan atau customer kita bisa membeli produk kita. Di mana mereka bisa membeli produk kita? Kalau pengen beli, gimana caranya? Prosedurnya seperti apa? Itu ada di channel. Sehingga mereka tahu kalau ingin membeli produk kita, apa yang harus mereka lakukan. Di channel-channel mana mereka bisa membeli produk kita. Apakah di website, apakah di toko, ataukah lewat apa, MLM, dan lain sebagainya. Itu bicara masalah channel, saudara. Ya. Nah, dari keempat, 1, 2, 3, 4, inilah kemudian yang meng-create revenue, saudara. Yang meng-create pendapatan, saudara. Ya. Nah, selanjutnya, di sini perlu diidentifikasi, ya, aktivitas kunci, key activities, ya, proses bisnisnya seperti apa, dari beli bahan baku, diolah, kemudian produk jadi, sampai kemudian barang itu diterima di konsumen. Itu proses bisnisnya seperti apa, dijelaskan di sini. Ya, ya, dari beli bahan baku sampai produk atau jasa kita diterima oleh konsumen kita. Itu dijelaskan di sini. Dan untuk kemudian menjalankan aktivitas yang ada di sini, butuh sumber daya apa? Di sini dijelaskan di sini. Untuk menjalankan aktivitas di sini, butuh sumber daya apa? Bisa sumber daya manusia, bisa mesin, bisa peralatan, bisa gedung, bisa paten, dan lain sebagainya. Ini adalah resources yang saudara butuhkan di sini. Ya. Dan kemudian untuk menjalankan aktivitas bisnis ini, maka kita butuh partner siapa? Apakah supplier, ya, apakah bank, apakah distributor, ya, atau apakah yang lain yang bisa menjadi partner kunci untuk mendukung aktivitas bisnis kita. Baru terakhir, setelah kita bisa mengidentifikasi ini semua, maka kita ke cost structure. Berapa biaya SDM yang harus kita keluarkan? Berapa biaya investasi yang harus kita keluarkan? Berapa biaya produksi yang harus kita keluarkan? Dan berapa biaya promosi penjualan yang harus kita keluarkan? Nah, seharusnya Pak, pada akhirnya revenue stream harus lebih besar daripada cost structure. Ya, karena apa? Perusahaan harus profit. Revenue stream harus lebih besar daripada cost structure-nya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Tadi inti daripada inovasi adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi
kebutuhan, keinginan, masalah dari pelanggan kita. Ya. Oleh karena itu, ya, caranya seperti apa? Ini saya akan jelaskan. Inilah yang namanya proses inovasi. Ya, ya, dari proses inovasi itu apa? Dari menemukan masalah pelanggan, ya, ingat ya, dari menemukan mengidentifikasi masalah pelanggan, ya, sampai kemudian menjadi sebuah produk atau jasa. Dan produk atau jasa inilah yang nanti memang dibutuhkan untuk solusi, ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi ada 5 aksi, ya, 5 tahapan dari inovasi. Pertama, ya, Einstein mengatakan gini, kalau saya diberikan waktu 1 jam untuk menyelesaikan suatu masalah, maka saya akan meluangkan waktu 55 menit, ya, untuk berpikir tentang masalah tersebut, untuk mengidentifikasi sebenarnya masalahnya di mana, ya, inti masalahnya di mana, inti kebutuhannya di mana, inti keinginannya pelanggan di mana, dan kemudian hanya 5 menit berpikir tentang solusi. Jadi solusi itu jauh lebih mudah, mengidentifikasi solusi jauh lebih mudah dibanding mengidentifikasi masalah. Memberikan resep jauh lebih mudah dibanding dengan mengidentifikasi penyakit pasien. Oleh karena itu, ketika Einstein diberikan waktu 60 menit untuk menyelesaikan satu masalah, maka dia akan konsentrasi 55 menit untuk mengidentifikasi masalah sebenarnya di mana. Jadi kalau saudara diberikan waktu 60 menit untuk mengidentifikasi masalah konsumen, kebutuhan dan keinginan konsumen, maka pakailah 55 menit untuk mencari sebenarnya inti problemnya di mana, inti kebutuhannya sebenarnya seperti apa, ya, keinginannya sebenarnya seperti apa. Dan kalau saudara sudah menemukan semua itu, mampu mengidentifikasi problem, kebutuhan dan keinginan, cukup waktu 5 menit untuk mencari berbagai solusi untuk menyelesaikan semuanya itu. Inilah sebenarnya inti dari inovasi. Nah, proses 5 tahapan itu dimulai dari yang namanya empati, saudara. Ya, empati. Ya. Kemudian apa? Dengan empati kita learn about the customer for whom you are serving. Kita belajar tentang konsumen kita. Siapa konsumen kita? Apa masalah dalam hidup mereka? Apa yang mereka butuhkan? Apa yang mereka inginkan? Apa mimpi mereka? Itu kemudian kita cari pada tahap 1, empati. Jadi kunci dari inovasi awalnya adalah empati, kita memahami konsumen kita. Setelah kemudian kita bisa mengetahui apa persoalannya, apa mimpinya, apa kebutuhannya, apa define. Di sini kita mendefinisikan masalah konsumen yang sebenarnya seperti apa, kebutuhan yang sebenarnya seperti apa, keinginan yang sebenarnya seperti apa, mimpi yang sebenarnya itu seperti apa. Maka didefinisikan di sini, diselesaikan di sini, problem diidentifikasi di sini. Setelah kita bisa mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kebutuhan, mengidentifikasi keinginan, maka kemudian kita baru melakukan ideasi, mencari berbagai macam solusi. Ya, di sini baru kita mencari solusi. Kemudian apa? Setelah solusinya ditemukan, maka baru kita membuat produk, prototipe produk atau jasanya. Ya, ya. Dari solusi tersebut, saudara, ya, maka baru kita membuat yang namanya prototipe-nya. Ya, prototipe produk dan jasa. Setelah ada prototipe, kita uji apakah benar konsumen kita membutuhkan barang atau jasa seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya, saudara, ya, ini dilakukan secara terus-menerus.
ya, berulang-ulang sampai kemudian kita benar-benar menemukan produk dan jasa yang pas buat konsumen kita. Ya. Oke. Tahap pertama empati, saudara. Gimana caranya ya untuk bisa melalui proses ini? Tahap pertama yaitu empati. Ya. Simple. Henry Ford mengatakan, if I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Henry Ford sebelum kemudian dia menemukan atau menciptakan mobil Ford, ya, mobil pertama di Amerika, kalau kemudian waktu itu orang Amerika masih pakai kuda, sehingga apa? Ketika dia ditanya apa yang mereka inginkan, mereka akan selalu berkata, kami ingin kuda yang lebih cepat. Ya. Ya, makanya hati-hati tanya kepada konsumen. Ya. Nah, caranya seperti apa? Saya akan berikan namanya empathy map. Ya. Empathy map ini ada fokusnya adalah customer. Di empathy map, saudara mengidentifikasi. Nah, lihat di atas ini. Mengidentifikasi apa yang customer pikirkan, bukan apa yang kita pikirkan. Apa yang customer pikirkan, apa yang customer rasakan. Ya, empati itu berusaha berpikir seperti customer kita berpikir. Merasakan seperti customer kita merasakan. Bukan cara berpikir kita, bukan perasaan kita. Ingat. Kemudian, ya, apa yang didengar oleh konsumen? Ya, ya dengar. Ya, pakai telinganya konsumen, bukan pakai telinga kita untuk bisa memahami apa yang dialami oleh konsumen. Ya, dengarkan apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, amati supaya kita bisa menyelami kondisi mereka, menyelami masalah mereka. Ya. Kemudian terakhir, what does the person see? Apa yang dilihat konsumen kita? Kita harus melihat dari kacamata konsumen, bukan kacamata diri kita. Kalau kita sudah melakukan itu semua, kita sudah berpikir seperti konsumen berpikir, merasakan seperti yang konsumen rasakan, mendengar seperti yang konsumen dengar, menyimak apa yang konsumen katakan dan lakukan, kemudian melihat dari kacamata konsumen, maka kemudian kita bisa mengidentifikasi apa yang menjadi masalah konsumen, apa yang menjadi painful, apa yang menyakitkan bagi konsumen, apa yang menjadi masalah bagi konsumen, apa yang menakutkan buat konsumen, apa yang membuat konsumen itu frustasi, halangan apa yang mereka alami dalam hidup mereka. Ketika saudara bisa mengidentifikasi pain-nya, ini luar biasa. Saudara sudah bisa mulai mengidentifikasi problem-problem yang dialami oleh konsumen kita. Kemudian apa? Di sini ada gain. Ya. Gain ini bicara tentang hal-hal apa dari yang sini tadi ini, dari sini tadi, kemudian apa? Apa yang menyenangkan buat konsumen, apa yang konsumen inginkan, apa yang konsumen butuhkan, apa yang konsumen impikan, itu semuanya ada di gain. Apa yang membuat konsumen itu senang, ini ada di sini semua. Nah, inilah proses empati, menemukan pain and gain-nya dari konsumen. Ya. Selanjutnya kemudian apa? Dari sini detailnya seperti ini, nanti saudara baca sendiri. Ya. Ya. Nah, sudah ada contohnya. Ya. Di sini sudah ada contohnya. Ya. Anda nanti baca contohnya. Ya. Kemudian, ya, ini adalah latihannya. Ya. Nah, saudara nanti coba. Selanjutnya adalah kita mendefinisikan masalah. Ya. Kita mendefinisikan masalah. Sebenarnya masalahnya sebenarnya seperti apa? Ya. Ya. Ada namanya POV, point of view. Ya, point of view itu mengidentifikasi user, siapa orangnya, siapa customer kita, apa kebutuhannya, kemudian kenapa dia butuh itu. Oke. Ya, ingat, siapa konsumen kita, apa kebutuhannya,
Dan kenapa dia butuh itu? Oke, itu user, need, dan insight. Ya, dikatakan point of view, POV, problem statement-nya di sini nanti. Ya. Contoh, nih, user, ya, kebutuhannya apa, kenapa dia butuh itu. Ya, ya, Anda harus cari, harus bisa mengidentifikasi. Contoh, I'm a A-level student. Saya ini apa ya, siswa SMA. Ya, saya ini siswa SMA. Saya ingin, ya, butuh untuk lulus tes, ya, ujian bahasa, ya, ujian bahasa asing. Ya. Saya butuh lulus untuk ujian bahasa asing. Selanjutnya, kenapa dia butuh lulus ujian bahasa asing? Karena apa? It is the one of the admission criteria to the local university. Karena untuk masuk universitas harus lulus ujian bahasa asing. Karena itu menjadi syarat, menjadi kriteria, menjadi syarat untuk masuk universitas. Sehingga ya, kita bisa menemukan problem statement-nya. How might we? Ya, apa yang kita bisa lakukan? Ya, how might we? Apa yang kita bisa lakukan? Ya, ya, atau bagaimana kita bisa melakukan? Kan itu kan? Ya, how might we untuk membantu konsumen tadi? Ya, how might we develop a learning methods? Bagaimana kita bisa mendevelop, mengembangkan sebuah metode pembelajaran untuk membantu siswa tersebut lulus ujian bahasa asing. Maka problem statement-nya itu ada di sini. Ya. Jadi dengan problem ini kemudian nanti kita akan mencari berbagai solusi. Kalau saudara how might we-nya tidak ketemu atau salah, maka saudara pasti tidak akan bisa mencari solusi yang tepat. Lihat, how might we, bagaimana kita mendevelop, mengembangkan sebuah metode pembelajaran untuk membantu mahasiswa tadi lulus ujian bahasa asing. Ini adalah identifikasi masalah, problem statement-nya di sini. Dan ini nanti akan dijawab dengan berbagai solusi yang kita tawarkan. Contoh kedua. Nah, I'm a mother of a 5 years old twins. Saya itu ibu dari dari 2 anak kembar berusia 5 tahun. Saya seorang ibu dari 2 anak kembar berusia 5 tahun. Dan saya butuh untuk, ya, ada kebutuhan. Saya butuh untuk get them to eat vegetable. Saya butuh mereka makan sayur-sayuran. Jadi ibu itu kebutuhannya agar anaknya bisa mau makan sayur-sayuran. And I'm concerned of their nutritional requirement. Kenapa anaknya harus makan sayur-sayuran? Karena dikatakan because, ya, karena apa? Anaknya butuh nutrisi yang cukup, ya, untuk pertumbuhan. Karena anaknya butuh nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan. Maka dari POV ini, statement POV ini, maka kita bisa mengidentifikasi pertanyaannya, ya, mengidentifikasi problemnya apa. Ya. How might we, bagaimana kita help the mother, menolong siapa yang ditolong, ibunya, nggak mungkin anaknya. Ya. Bagaimana kita bisa menolong? Menolong siapa? Ibunya, itu harus jelas siapa. Ya. Succeeds in their getting her children to eat vegetable. Menolong ibunya agar berhasil membuat anak-anaknya makan sayur-sayuran. Dari problem ini, maka kita bisa mencarikan berbagai alternatif solusi. Ya, ini ada beberapa.
Ya, ada lagi. Ya. Nah, I am an engineer. Saya seorang engineer. Nah, harus tahu siapa customer kita. Ya, siapa customer kita? Engineer. Saya seorang engineer. I need to get to work punctually. Saya harus bekerja. Saya butuh untuk berangkat bekerja tepat waktu. Ya, 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 ya. Karena apa? Saya often sleep through the alarm. Ya, sekalipun alarmnya bunyi, saya itu ketiduran. Intinya itu karena saya sering ketiduran. Kebutuhannya saya harus bekerja tepat waktu karena saya sering ketiduran. Nah, problem statement-nya adalah how might we, bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu kan itu kan untuk membantu siapa? Ya, dan engineer tersebut to wake up on the time each morning, untuk bangun secara tepat waktu di pagi di setiap pagi hari. Nah, ketika kita bisa mengidentifikasi persoalan tersebut, masalah utamanya, maka selanjutnya kita bisa memberikan mereka berbagai macam solusi. Ya. Nah, ini sudah ada framework-nya, saya tidak akan jelasin. Selanjutnya adalah kita mengembangkan berbagai macam solusi. Ya. Nah, Winston Churchill mengatakan, the only way to have a good idea is to have a lot of idea. Ya. Untuk agar kita punya good idea, good solution, is to have a lot of idea or a lot of solution. Jadi saudara, di tahap ini ide yang bagus, solusi yang bagus adalah mengidentifikasi sebanyak mungkin ide dan sebanyak mungkin solusi. Termasuk ide-ide gila dan solusi-solusi gila tetap harus kita tampung. Jadi semua sebanyak-banyaknya ide dan solusi harus kita tampung. Nanti setelah itu baru kita saring. Ya, ya. Jadi pertama adalah mencari dulu berbagai macam solusi dan ya, ide. Baru setelah itu disaring. Ya. Idenya harus banyak. Kalau ide solusinya cuma satu, nggak perlu disaring. Berarti itu ide dan solusi yang buruk karena tidak ada alternatif, terpaksa dijalankan ide dan solusi tersebut. Maka untuk kemudian menyaring, dipakailah prioritization map. Ya. Prioritization map adalah untuk menyaring ide-ide yang banyak tadi, disaring menjadi ide yang terbaik atau solusi yang terbaik. Ya. Ini caranya. Ya. Untuk mengembangkan ide, ada what ini pushing boundaries camper, ya, ya, jadi, ya, terus kemudian ada what if, cara mengembangkan idenya. Nah, setelah kemudian punya ide banyak, punya solusi banyak, maka kita menggunakan prioritization map untuk menyeleksi mana ide yang bagus, mana yang bisa dilaksanakan. Ini saudara, ya, Anda lihat, kita akan tahu mana ide yang mudah diimplementasikan atau sulit diimplementasikan. Mana ide yang benefitnya rendah, mana ide yang benefitnya tinggi. Maka kita pasti akan mencari ide-ide solusi yang ada di sini. Benefitnya tinggi, tetapi mudah diimplementasikan. Ya. Itu untuk kemudian menyaring ide atau solusi. Setelah ide dan solusi kita dapatkan, maka selanjutnya kita membuat prototipe produknya seperti apa. Ya, prototipe produknya seperti apa. Ya, cara membuatnya, prosesnya ada di dalam sini. Ya, bagaimana cara membuat apa? Prototipenya. Ya, ya. Halo? Apakah masih dengar?
Dengar, Pak. Pak. Masih, Pak. Hah? Masih. Masih dengar, Pak. Oh ya, ya, oke. Ya. Jadi, Saudara, setelah kita berhasil menciptakan prototipe, maka selanjutnya adalah prototipe Saudara diuji ke customer Saudara untuk melihat bagaimana reaksi mereka. Bagaimana mereka bermain dengan produk dan jasa Saudara. Bagaimana mereka menggunakan produk dan jasa Saudara. Setelah itu minta mereka untuk komen, kurangnya di mana. Apa yang kurang sesuai. Kira-kira kalau menurut Saudara enaknya ada perbaikan seperti apa, kurangnya apa. Maka dari sanalah kemudian kita akhirnya bisa menemukan produk dan jasa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Produk dan jasa yang bisa membuat solusi atas problem mereka. Produk dan jasa yang bisa membuat hidup konsumen kita menjadi lebih mudah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan, sekalipun penjelasan tidak banyak, ya, saudara saudara bisa paham apa yang saya jelaskan. Ya.